Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Saya merasa mendapat kehormatan diundang ke lembaga yang terhormat ini. Namun mohon maaf, belum siap dengan pikiran dan usulan yang bersifat detail. Karena organisasi kami, Pergerakan Indonesia Maju, sebagai sebuah perkumpulan lintas agama, suku, profesi, dan juga gender, memberi perhatian khusus kepada pembahasan RUU tentang pemilu ini. Maka kemarin Pak Ketua Komisi juga Pak Gus Pardigaus berkenan hadir pada diskusi webinar kami, dan akan kami lanjutkan dan kemudian akan dirumuskan oleh tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Profesor Dr. Siti Zuhro. Maka pada waktunya kami berharap dapat diundang kembali gitu. Nah, saya pribadi ini terus terang kali pertama atau kedua saya keluar rumah sejak terkurung sejak 3 bulan yang lalu ya. Semata-mata ingin datang ke tempat ini, walaupun harus segera pulang nanti, karena bersama Prof. Valina Subekti nanti ada rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI, yang zoomnya dari rumah kami gitu, sebagai host. Saya sempat ragu-ragu untuk datang, karena khawatir pikiran-pikiran yang kami ajukan dan oleh tim DNPIM nanti itu tidak bersesuaian dengan alam pikiran di gedung ini. Yang sempat muncul, walaupun tidak boleh sebenarnya, suuzon ya. Pembahasan demi pembahasan tentang RUU Pemilu yang selalu direvisi per 5 tahun ya. Lebih banyak untuk partai-partai politik melanggengkan posisinya gitu. Sehingga mungkin saja ya dalam pasal demi pasal itu terselip interest subjektif dari partai-partai politik. Nah, kalau itu adanya ya maka kami terus terang akan kecewa, karena kami berharap undang-undang pemilu ini merupakan bagian yang bersifat instrumental di dalam konsolidasi demokrasi, yang oleh banyak pihak menilai demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi hampir 20 tahun sejak reformasi. Lebih banyak tadi disebut bersifat prosedural, belum substansial. Bahkan ada juga yang menilainya lebih vulgar, ya, demokrasi kriminal katanya. Karena memang ya, sebagai pengantar dari kami untuk nanti kami ingin memberikan sumbangan pikiran yang konkret. Ya. Dalam webinar DNPIM itu ada yang menyampaikan apa yang disimpulkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta berdua ya, bahwa demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Dan kalau demokrasi ekonomi tidak berjalan seiring dengan demokrasi politik, yang akan terjadi adalah demokrasi manipulatif. Dan agaknya inilah ya yang terjadi di Indonesia ini adalah demokrasi manipulatif, karena ada kesenjangan bahkan pertentangan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi, ya, terutama dengan tidak terlaksananya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang bagian lain dari gerakan kami di luar sana adalah jihad konstitusi, terutama menggugat sejumlah undang-undang yang kami nilai bertentangan dengan konstitusi, khususnya pasal 33 ya, yang telah meruntuhkan kedaulatan ekonomi gitu. Nah, saya penting menyampaikan ini
maka kita perlu atau bukan apalah ya rakyat warga negara, tapi kami berharap wakil rakyat ini menyepakati satu visi masa depan tentang arah demokrasi Indonesia. Sebab kalau itu tidak sama di kalangan partai-partai politik ya, kami khawatir ya sustainabilitas undang-undang yang diharapkan oleh Bapak Ketua Komisi itu tidak akan terjadi gitu. Sehingga akan ya bongkar pasang setiap waktu dan selalu dimasuki oleh interest-interest politik gitu. Nah, dalam kaitan ini ya, kita tarik sedikit agak turun ke bawah ya. Demokrasi politik yang perlu dilakukan itu harus menjamin ya, penciptaan atau perwujudan kesejahteraan sosial seperti tadi Mas Philip ya. Ya, saya tadi sengaja meminta beliau duluan karena saya ingin belajar nih. Ini ahli politik, ahli pemilu, disertasinya pun tentang pemilu 2004 ya. Ternyata sealma mater dengan ketua komisi ya. Nah, cuma berbeda nasib ya. Tapi Mas Philip ini nggak banyak yang tahu, ini pimpinan dari lembaga hikmah dan kebijakan publik pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi sudah mewakili Muhammadiyah juga selain CSIS. Dua kali direktur CSIS itu dari Muhammadiyah. Sebelumnya Mas Rizal Sukma itu. Ini yang pertama yang harus dipastikan bahwa demokrasi itu harus bersifat instrumental, bukan hanya ritual politik, tapi instrumental untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kalau tadi ya IPM Human Development Index, kemudian apalagi nanti economic competitiveness ya, dan lain sebagainya masih rendah gitu, maka harus kita tuduh kepada demokrasi yang belum berfungsi instrumental untuk itu. Nah, maukah kawan-kawan di gedung parlemen sebagai wakil rakyat itu untuk merubah itu gitu? Ya, saya terus terang ya ketika membaca 700-an pasal itu ya, secara scanning aja luar biasa. Mas Philip membawanya, memfotokopi tebal sekali ya. Tadi berpikir kenapa nggak diusulkan aja semacam omnibus law politik ya. Karena ini poin kedua atau ketiga semakin agak detail dikit. Pembahasan dan revisi tentang undang-undang tentang pemilu ini tidak akan menjawab apa-apa untuk konsolidasi demokrasi kalau tidak juga ikut di revisi undang-undang tentang partai politik atau adanya undang-undang tentang politik secara keseluruhan. Ini harus dalam satu paket karena sangat-sangat berkait ini. Janganlah kita nanti ya kemudian hanya semacam memadamkan kebakaran dan pendekatan parsial, tidak pendekatan integratif terhadap masalah kita gitu. Saya tidak tahu apakah ada kemungkinan ya, mumpung pemilunya masih lama ya. Apalagi saya dengar mau ditunda lagi gitu. Maksudnya mau diperpanjang. Saya berharap dan berdoa tidak ada COVID lagi nanti sehingga dijadikan alasan bagi penundaan pemilu. Dan masa kerja bakti DPR diperpanjang pula 3 tahun itu. Nah, jika masih ada waktu, saya nggak masuk ke detail dulu, karena kalau ini belum selesai, saya kira juga tidak terlalu efektif ya. Mau mengusulkan apakah tertutup, terbuka, campuran, ambang batas rendah atau tinggi. Justru usul saya pribadi ya. Mungkinkah, masihkah ada waktu kemungkinan, tapi kalau saya berpikir selalu ada the art of the possible ya, bagi Komisi 2 untuk membicarakannya sekaligus. Jadi revisi undang-undang tentang politik, tentang partai politik, tentang pemilu atau apa yang terkait ya, dalam satu paket ya. Dan ini kita bertekad untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Kalau tidak, mohon maaf, kalau no use itu terlalu nihilistik ya.
sedikit kegunaannya gitu. Hah? Mubadir, dan itu mubadir itu temannya setan itu. Oke, itu satu ya. Nah, mohonlah dipertimbangkan. Kami akan menyiapkan diri dan mengumpulkan banyak pakar di luar sana ya, di luar partai-partai politik untuk bisa ini mengajukan. Nah, yang selanjutnya kami berpikir dan berharap dalam rangka itu ya perlu diatasi masalah besar yang kita hadapi dalam kaitan dengan perundang-undangan tentang ini, politik, pemilu, partai, kepartean ini adalah adanya gejala inkonsistensi ya, produk hukum dan perundang-undangan ini dengan hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 dan apalagi dengan Pancasila, khususnya sila keempat ya. Ya, bisa kita bedah, bisa kita bongkar gejala inkonsistensi itu gitu ya. Ya. Sebab kalau undang-undang tentang partai politik, pemilu atau yang terkait lainnya itu tidak konsisten dengan imperatif dari undang-undang dasar ya, terutama tentang hak politik dan hak konstitusional rakyat warga negara. Ya, mohon maaf, proses demokrasi kita lewat pemilu ini tidak akan mengarah kepada penciptaan kesejahteraan rakyat bagi sebesar-besar manfaat bagi rakyat tersebut. Nah, saya membaca selintas ya, pesan kuat dari Undang-Undang Dasar ya, di beberapa pasal ya, 22, itu juga 28 atau segala macam ya, terkait dengan hak asasi manusia, hak politik. Ya, ini belum sepenuhnya ya, tertuang ya, di dalam undang-undang yang ada. Termasuk jika kita kaitkan dengan sila keempat dari Pancasila. Saya terus terang belum final itu memahami ya. Apa maksud the founders of our nation, para pendiri bangsa ini dengan ya beberapa diksi yang luar biasa itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai pembelajar pemikiran politik Islam, saya menemukan diksi-diksi itu ya, sejak rakyat, kerakyatan, hikmah, permusyawaratan, perwakilan, itu ada disebut tapi dengan bobot makna yang luar biasa secara filosofis. Konsep kerakyatan saja ya, dalam bahasa Arab itu dibedakan dengan ar-ra'i, tidak persis sama dengan the ruler and the ruled ya. Karena di situ ada hierarkis ya. Sementara agama mengajarkan tentang persamaan gitu. Ya, siapapun ya, baik yang menjadi wakil ya, seperti wakil rakyat maupun yang menjadi pemangku amanat ya, itu sama sebagai manusia, hanya dibedakan pada fungsi. Ya. Dan dalam kaitan ini ya, saya ringkasnya ya, belum selesai memahami kecuali ya, dari sila keempat Pancasila itu sangat ditekankan dua hal. Ya, yang terakhir itu perwakilan dan permusyawaratan. Maka ketika perwakilan tadi bicara soal representativeness, soal keterwakilan gitu. Oke, imperatif dari keterwakilan dari Pancasila ini bagaimana nanti kita akan tuangkan dalam sistem partai politik. Nah, dulu para pendiri bangsa itu memungkinkan ada celah bagi rakyat warga negara yang tidak mau bergabung dengan partai-partai politik. Maka disediakan ruang atau utusan golongan. Ini kan untuk menjamin keterwakilan itu. Sebab kalau isu keterwakilan tidak bisa terjamin lewat partai politik, dan apalagi ya jika sekarang ada oligarki partai, maka sebenarnya ini adalah penutupan ruang bagi keterwakilan itu, dan ini tidak sesuai dengan pesan dari Pancasila gitu.
Nah, nanti isu keterwakilan, Pak Ketua, bisa diturunkan pada sistem pemilu. Kalau kita mau bicara sistem pemilu tadi itu ya. Tadi sebelum masuk ini saya selintas aja itu, ya, mengusulkan kenapa nggak sistem distrik. Tapi dokter pemilu nggak setuju katanya. Dalam pikiran beliau yang menarik tadi itu. Kalau sistem distrik, at the end hanya ada dua partai, dua party system. Saya belum bisa memahami, belum bisa menerima karena belum paham gitu. Tapi kemudian saya katakan tadi, kalau sistem distrik diterapkan di Sumatera Barat itu banyak kabupaten kotanya PAN itu, atau PKS, mana Pak daerah itu, atau di tempat lain PDIP, Golkar gitu. Ini terus terang Pak Ketua, ini sudah muncul waktu kami diberi amanat sebagai Ketua Litbang sebuah partai politik pada era Orde Baru. Dan partainya partai berkuasa atau partai penguasa ya. The ruling party or the rulers party gitu. Dan kami kaji waktu itu. Tim di belakang saya itu ada Fahri Ali, ada Rias Rashid, ada Bakhtiar Effendi, ada Amir Santoso, banyak itu yang membantu Litbang. Belum disebut partai waktu itu ya. Malu-malu nggak mau disebut partai, padahal partai gitu. Itu partainya Pak Doli itu. Dan terus terang hampir kita usulkan. Dan ini yang lebih demokratis, karena mewakili rakyat setempat. Entahlah distrik atau dapil, nanti itu tentu ada kriteria pertimbangan tersendiri untuk membentuknya, maka ada yang mewakili itu, mewakili dapil dan distrik itu gitu. Dan saya kira ya, tolong Mas Philip dikaji lebih dalam lagi, apakah betul akan mengerucut kepada dengan kemajemukan Indonesia, termasuk juga kemajemukan partai politik yang ada, kemajemukan sosial kita juga, mungkin juga akan ada kemajemukan. Tetapi sistem ini akan menjamin mungkin corak demokrasi yang perlu bagi Indonesia, namanya yang kami sebut, ini ide mantan Direktur CSIS ini, Dr. Rizal Sukma, Multicultural Democracy. Yang 2008 kami adakan sebuah pertemuan internasional, The World Peace Forum, tentang Multicultural Democracy. Multicultural democracy inilah, demokrasi multikultural inilah yang cocok bagi Indonesia yang multikultural, yang majemuk, bukan seperti sekarang. Maka ya, nanti di suatu daerah tentang bagaimana realitas dia akan terwakili. Ya. Dan ini bisa dibicarakan lebih lanjut tentang manifestasi multicultural democracy itu. Nah, maka ya alur pikirannya adalah harus diselesaikan terlebih dahulu corak demokrasi apakah yang sesuai dengan Indonesia dan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini yang belum ketemu. Sebelum itu ketemu, kita nggak bisa membangun sistem kepartean, sistem pemilu dan lain sebagainya gitu. Hanya terjadi lompatan-lompatan gitu. Nah, alam pikiran kami, saya ulang tadi, yang lebih dekat tafsirnya, ya, walaupun tafsir the founding fathers and mothers itu sudah kita ubah sedikit ya. Kalau saya berpendapat Undang-Undang Dasar 45 yang awal itulah tafsir otentik dari Pancasila itu sendiri gitu. Tapi kan itu sebagian berubah gitu. Tapi kalau apa yang tersisa seperti sila keempat yang memang nggak bisa diubah, nggak boleh diubah ya, maka multicultural democracy ini, demokrasi multikultural. Nah dari situlah kemudian kita bahas dulu tentang sistem kepartean, termasuk sistem pemilu. Tapi kalau untuk segera rasa-rasanya dulu ya itu sistem distrik. Cuma kan ini nggak dimuat di dalam RUU ya, maka akan sulit untuk masuk ya. Yang sudah ada saja sulit untuk keluar gitu. Karena saya tanya tadi TA atau siapa yang ada di ruangan sana itu, ini apa beda dengan undang-undang lama? Nggak ada beda, hanya beredar rumah ya. Karena ada penggabungan undang-undang tentang pemilu, DPD segala macam. Oh kalau begitu hanya ganti rumah, tapi perabot rumahnya masih tetap. Ya kalau gitu ya nggak ada perbedaan gitu.
Nah, saya ingin ada breakthrough dan ini legacy bagi Komisi 2 ya, khusus sebagai ketuanya ya. Kalau ini bisa berjalan, nah, cuma lagi-lagi berhadapan dengan oligarki partai. Saya tidak yakin ya. Tidak yakin akan bisa ini. Jadi ini kita berada di dalam apa? Vicious circle, Pak Ketua. Lingkaran setan. Akan begini-begini saja. Inilah saatnya bagi orang-orang arif bijaksana, orang-orang bejo ya, yang minum apa? Tolak angin, untuk melakukan sebuah perubahan, mengubah vicious circle dengan virtuous circle. Mumpung kita sering dialog virtual, itu harus melahirkan virtus, keutamaan. Kita menampilkan virtuous circle, mengubah menjadi lingkaran keutamaan. Nah, ini saya banyak ya. Betulan tadi sambil nunggu saya catat itu, saya tulis-tulis di sini tapi belum selesai. Tapi saya sampaikan ini dulu, dan kalau seandainya ada goodwill and political will ke arah sana, saya kira banyak sekali dari anak-anak bangsa yang siap untuk membantu. Dan ini betul-betul sebuah terobosan. Tapi sekali lagi meniscayakan ada political will sekaligus goodwill dari partai-partai politik yang berada di sini, berada di Senayan sini, dan juga dari pimpinan partai-partai politik untuk sementara waktu berhusnuzon dan optimislah ya, bahwa undang-undang baru, corak baru nanti itu ya, itu akan menguntungkan semua partai gitu lah. Kalau tidak menguntungkan semua partai, ada partai yang terkalahkan, terpinggirkan, ya udahlah pindah nanti ke partai lain gitu. Kan biasa juga seperti itu kan ya. Hijrah-hijrah politik. Jadi semua, saya kira politisi ini akan juga tertampung dalam proses itu. Tapi Pak Ketua, ya saya ingin akhiri saja. Kami menginginkan ada sebuah perubahan yang mendasar, yang idenya, intinya tiada lain adalah kita mengacu kepada cita-cita nasional, kepada nilai-nilai dasar kita, dan tadi secara baik bahwa demokrasi harus menjadi instrumen sarana bagi penciptaan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau negara kesejahteraan itu visinya Partai Golkar itu. Saya sudah baca visi 2045 itu negara kesejahteraan. Maka saya ubah, bukan penciptaan kesejahteraan rakyat, tapi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Maka ini menuntut adanya perubahan pandangan kita tentang politik, tentang partai politik, dan baru nanti turunnya pada pemilu. Gitu. Nah, saya tidak tahu, ini satu pikiran yang tadi saya juga sempat khawatir ya. Tidak relevan dengan alam pikiran yang berkembang di sini. Terima kasih, dan kami mohon izin harus pulang karena harus memimpin rapat pleno Dewan